Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di Belajar Otodidak Channel. Oke, kita akan merakit power supply bekas komputer desktop atau PC yang sudah nggak terpakai untuk kita jadikan adaptor tegangan 5 sampai 12 volt teman-teman, atau 5 atau 12 volt ya tepatnya, yang kita gunakan untuk berbagai keperluan. Bisa untuk MBR atau alat penghancur short, bisa juga kita gunakan untuk hard disk eksternal, ada juga layar LCD mini, bisa buat kipas DC juga ya teman-teman. Kalau kita colokin kabel itu, kabel power di power supply-nya, dia nggak akan hidup begitu saja. Kita harus menggabungkan switch-nya atau triggernya adanya di kabel soket yang ke motherboard ya teman-teman. Kita cari aja kabel hijau dan hitam. Kita akan gabungkan kedua kabel itu untuk menghidupkan power supply-nya. Bisa kita colokin pinset di ujung soketnya atau kawat. Karena ini udah nggak dipakai lagi, saya gunting aja biar gampang kabel hijau dan hitamnya. Kita gunting, kita kupas, lalu kita gabungin aja supaya power supply-nya bisa hidup teman-teman. Cara ini bisa untuk semua jenis power supply PC, yang gaming, yang biasa, yang KW, atau ini yang build up, yang original. Pasti ada kabel hijau dan warna hitamnya. Kita colokin, kipasnya nggak muter, tapi kalau kita gabungin kabel hijau dan hitamnya, itu kipasnya muter, menandakan sudah bisa dipakai. Ini bisa kita jadiin adaptor di tegangan 5 volt dan 12 volt, atau bahkan lebih kecil dari itu. Sudah muter kipasnya teman-teman, sudah hidup. Jika kipasnya nggak muter, itu menandakan power supply-nya memang sudah perlu dibuang atau sudah mati, menandakan itu. Biasanya saya ini mengambil tegangan 5 volt atau 12 volt dari kabel yang menuju hard disk. Ada kabel warna merah dan kuning, itu beda tegangan. Kalau nggak yakin, kita bisa tes pakai multitester. Biasanya yang kuning itu tegangannya tegangan 12 volt teman-teman, dan yang merah itu 5 volt, dan yang hitam itu ground. Oke, untuk membuktikannya kita tes aja. Pertama, kabel kuningnya kabel positifnya di kabel warna kuning dan hitamnya di ground di kabel hitam. Dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt, itu 11,9, sama aja 12 volt. Sekarang kita cek kabel warna merah itu 5 volt teman-teman. Itu ngambilnya dari kabel hard disk
pokoknya yang kabelnya warna merah kuning itu. Kita cek ini kabel kipas prosesor ini, apakah beda tegangannya? Sama aja 12 volt juga. Bisa dicek juga itu kalau punya multitester berbagai warnanya, apakah menghasilkan tegangan yang berbeda. Kita ngambilnya dari kabel harddisk aja ya teman-teman. Itu ada soket SATA IDE, sama aja. Saya ada MBR, saya beli MBR ini tanpa adaptor karena saya punya power supply bekas. MBR ini bisa di tegangan 5 volt atau 12 volt ya teman-teman. Pertama kita setel di tegangan 12 volt, yaitu mentoknya sampai segitu. Padahal ini MBR ini bisa nyampe tegangan 15 volt. Kita coba di tegangan 5 voltnya. Karena di tegangan kabel merah itu 5 volt, dia mentok cuma di 4,9 volt atau 5 volt teman-teman, nggak bisa lebih. Sama aja sih kalau buat MBR. Biasanya kita menggunakan di tegangan 3,8 volt aja. Ada juga untuk LCD monitor ini. Ini LCD monitor mobil ya teman-teman, biasanya buat CCTV belakang mobil. Ini saya gunakan untuk ngecek setik biasanya. Biasanya ini mengambil tegangan dari aki 12 volt. Karena ini kabel warna kuning tegangannya 12 volt ya, bisa untuk ini juga, monitor ini. Monitor mini ini saya gunakan untuk ngecek kerusakan setik PS2 ya teman-teman. Biasanya menggunakan PS1 karena dia ada kabel AP-nya, kabel videonya. Jadi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Untuk kipas ini, kipas DC ini bekas komputer ini, bisa untuk pendingin atau untuk kita gunakan membuang asap solder biasa di tempat servis itu. Kipas bekas power supply juga ini kipasnya teman-teman. Atau juga bisa kita gunakan langsung untuk harddisk. Biasanya kalau harddisk itu yang 3,5 ini teman-teman membutuhkan arus sebesar 12 volt ya teman-teman. Jika kita colokin itu motor bergetar. Dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya, alat-alat yang membutuhkan tegangan 5 volt dan 12 volt ya teman-teman. Daripada kita membeli adaptor yang kualitasnya tidak terjamin, lebih awet biasanya menggunakan ini ya teman-teman. Oke, akhir kata, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.